terkait pasal 2118 yang kembali dihidupkan oleh pemerintah. Mengapa pemerintah kembali menghidupkan pasal ini? Apakah tendensinya politik hukum seperti apa yang diharapkan, diinginkan pemerintah dalam hal ini? Anda buka KUHP di seluruh dunia, ada bab yang tertulis mengenai penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden negara asing. Menurut Anda dari lubuk hati yang paling mendalam, kalau harkat dan martabat kepala negara asing dilindungi, menurut Anda harkat dan martabat kepala negara kita tidak dilindungi, itu adil tidak? Itu akibat kita memuja-muja tamu tetapi memaki orang tua kita sendiri. Menurut Anda itu logis tidak? Anda bayangkan seorang kepala negara apalagi presiden, dia itu kan dipilih bukan oleh 1-2 orang, paling tidak lebih dari separuh. Jadi kalau kita melindungi kepala negara asing, maka kita juga harus melindungi harkat dan martabat kepala negara sendiri. Ada hal yang menarik ketika perdebatan antara Profesor Edi dengan mahasiswa UNSU terkait pasal penghinaan presiden. Ya, banyak orang yang beranggapan bahwa dengan dihidupnya pasal ini, maka kebebasan berbicara akan dikebiri. Mereka takut ini akan memberikan kekuasaan absolut kepada presiden untuk membungkam para pengkritiknya. Namun di sisi lain, saat ini para pengkritik presiden itu sudah sangat menggila dan sangat luar biasa. Walaupun pasal ini sudah ada, Presiden Jokowi tidak banyak mempergunakannya. Terbukti dengan bebasnya para pengkritik menggila dengan hujatan, makian, hinaan kepada Presiden Jokowi. Kekhawatiran mereka cukup beralasan. Mereka takutnya dengan pergantian presiden dengan berbeda watak, ya, berbeda pemikiran, yang berbeda dengan Presiden Jokowi. Pada akhirnya presiden yang akan datang yang mempunyai watak keras, mereka dengan bebas akan membungkam para pengkritiknya. Ada jawaban yang cukup cerdas yang dilontarkan oleh Profesor Edi terkait dihidupkannya kembali pasal penghinaan terhadap presiden, sehingga mahasiswa ini sampai terbungkam karena jawaban dari Profesor Edi ini. Saya Rizky Sinambela dari Universitas HKBP Nomense Medan. Sebelumnya terima kasih untuk Prof. Edi yang telah berada di Kota Medan. Saya mau bertanya terkait pasal 2118 yang kembali dihidupkan oleh pemerintah. Secara filosofis kita adalah negara Rechtsstaat, negara hukum, yang dimana rakyat menjadi pemangku tertinggi, bukan maksud negara kekuasaan. Dari konsep tata negara, mengapa pemerintah kembali menghidupkan pasal ini sehingga presiden memiliki kekuasaan yang cenderung absolut dengan delik aduan? Yang menjadi pertanyaan saya mungkin bisa dijawab secara filosofis. Latar pemikiran menghidupkan pasal ini sebenarnya apa? Karena ketika kita menghidupkan pasal ini, kita bukan lagi negara Rechtsstaat tapi Machtstaat. Kekuasaan kita berikan secara absolut. Apakah tendensinya politik hukum seperti apa yang diharapkan, diinginkan pemerintah dalam hal ini? It's okay kalau Pak Jokowi tidak akan menggunakan delik aduan ini. Bagaimana jika kita pikirkan selanjutnya presiden-presiden yang wataknya berbeda? Ini mungkin menjadi polemik bagi saya sendiri, aktivis dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Kota Medan, menjadi polemik karena saya baca dari tujuan misi RKUHP kita ini demokrasi. Kita sudah sepakat menghidupkan demokrasi kita, tapi inilah polemik di negara Indonesia. Kita memilih demokrasi, tapi menurut saya masyarakat kita belum mampu berdemokrasi secara sehat, karena masih saja kita berpolemik terhadap penghinaan presiden yang menurut saya terlalu subjektif, yang sudah dipaparkan oleh dari dosen dari Fakultas Hukum UNSU tadi. Beliau memaparkan ini tidak ada kepastian tolak ukur yang membedakan antara kritik dengan penghinaan. Satu lagi yang mencolok menurut saya, kritik kalau sedapat mungkin memberikan solusi. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin rakyat mencari solusi lagi ketika rakyat hanya sibuk memikirkan pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari? Pemerintah maunya apa gitu? Terima kasih. Pasal 218 itu bukan berasal dari La Majesté Prancis, bukan. Bukan. Pasal itu berasal dari Kode British Inggris yang diberlakukan di India. Setelah Traktat London, Belanda membawa pasal-pasal itu ke Indonesia. Konstruksi pasal
yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah konstruksi kolonial. Mengapa konstruksi kolonial? Satu, dia bukan delik aduan. Dua, pasalnya karet. Tiga, tidak ada alasan penghapus pidana. Yang sekarang dibuat di dalam RKUHP pasal 218 itu dekolonisasi. Dia bukan delik biasa tapi delik aduan. Ada unsur-unsur yang jelas ditambah dengan penjelasan yang begitu ketat. Dan yang ketiga, ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana. Tidak bisa dikatakan menyerang harkat dan martabat presiden jika untuk pembelaan diri atau kepentingan umum. Itu namanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana. Jadi itu adalah bentuk dekolonisasi. Anda harus paham bahwa dekolonisasi itu tidak berarti menghapus pasal itu, tidak. Tapi merubah konstruksi pasal yang tadinya delik biasa menjadi delik aduan. Yang tadinya delik yang berbahaya menjadi delik konkret. Saya tidak tahu Anda yang bertanya ini mahasiswa semester berapa, tapi kalau Anda sudah mengambil mata kuliah hukum pidana, Anda harus tahu persis ada 12 pembagian jenis perbuatan pidana. Ada delik berbahaya, ada delik yang ada delik konkret, ada delik abstrak. Yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang itu merubah delik-delik yang dikonstruksikan secara kolonial menjadi dekolonisasi. Jadi bukan persoalan isunya. Mantap Profesor, jelaskan sedetail-detailnya. Apa landasan filosofis? Mas, Anda buka KUHP di seluruh dunia, ada bab yang tertulis mengenai penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden negara asing. Menurut Anda dari lubuk hati yang paling mendalam, kalau harkat dan martabat kepala negara asing dilindungi, menurut Anda kalau harkat dan martabat kepala negara kita tidak dilindungi, itu adil tidak? Mengapa KUHP di seluruh dunia harkat dan martabat kepala negara asing itu dilindungi? Itu akibat kita memuja-muja tamu tetapi memaki orang tua kita sendiri. Menurut Anda itu logis tidak? Sekilas tentang Profesor Edi, teman-teman. Profesor Edi adalah salah satu tim dari Presiden Jokowi saat ada gugatan tentang pemilihan presiden 2019 lalu. Yaitu tim Prabowo menggugat kemenangan, ya. Nah, dalam sidang tersebut ada Profesor Edi dari tim hukum dari Presiden Joko Widodo. Sebenarnya Presiden Jokowi itu menginginkan bahwa pasal tersebut sudah dihilangkan saja, karena memang sudah sejak zaman dulu berbagai macam hinaan, hujatan itu sudah menyerang dirinya, dan ia menganggap bahwa hal itu sudah sangat biasa. Bahkan Presiden Joko Widodo sendiri menginginkan pasal tersebut dihilangkan. Ya, terbukti hari ini memang Presiden Jokowi itu jarang menggunakan pasal tersebut. Kalian lihat sendiri, penghinaan-penghinaan, hujatan, menggila, hanya sebagian kecil aja yang ditangkap. Gak banyak, hanya sedikit. Itu pun kalau sudah benar-benar sangat keterlaluan dan mengganggu ketertiban masyarakat, mengganggu ketenangan masyarakat. Mau kurang apa lagi? Dapat presiden yang sabar seperti ini. Kalau pasal ini tetap dihidupkan, memang kekhawatirannya adalah ketika berpindah ke presiden lain yang berbeda sifat dan watak. Kalau presidennya keras, yang akan datang kalian bisa habis juga. Kalian masih bebas dengan Presiden Jokowi saat ini karena masih sabar dan juga tetap kalem walaupun banyak hujatan dan hinaan. Ada pasal menyerang harkat dan martabat kepala negara asing. Kalau kepala negara asing saja harkat dan martabatnya dilindungi, kok mengapa harkat dan martabat kepala negara kita tidak dilindungi? Bukan. Mengapa itu harus dilindungi? Karena itu adalah suatu kehormatan. Anda bayangkan, seorang kepala negara apalagi presiden, dia itu kan dipilih bukan oleh 1-2 orang, paling tidak lebih dari separuh. Itu yang pertama alasan kita. Jadi kalau kita melindungi kepala negara asing, maka kita juga harus melindungi harkat dan martabat kepala negara sendiri. Itu yang pertama. Oh betul, kalau Anda mengatakan harkat dan martabat yang sama, maka hapus saja pasal tentang makar. Kan ada pasal pembunuhan. Dengan dia melapor sebagai presiden, Nah, equality before the law itu sama sekali tidak ada, Prof. Tadi saya katakan itu tidak berkaitan dengan equality before the law, tetapi prinsip primus inter pares. Primus inter pares itu yang pertama di antara yang sederajat. Sekarang mengapa harus ada pasal makar menurut Anda? Kan makar itu kan pembunuhan terhadap presiden dan wakil presiden. Kalau
Kalau makar, Prof, jelas yang dituju itu jabatannya, Prof. Tapi ketika Tidak. kita mencampurkan masalah penghinaan ini terlalu subjektif dia, Prof. Itu pun tafsiran Anda, kalau yang dilindungi jabatan. Tapi kalau ada orang alasan pribadi tidak senang dengan presiden karena urusan pribadi, apakah Anda juga mengatakan itu jabatan? Di sinilah yang saya mau mengatakan bahwa tidak bisa dipisahkan persoalan jabatan itu dan personal leg dari presiden. Begitu, Prof, equality before the law sudah tidak ada lagi, Prof. Bukan equality Ketika before- pejabat yang melapor, Prof, hari itu juga ditindak. Tapi Bukan. ketika rakyat biasa yang melapor, 1000 tahun kemudian nggak akan diurus. Itu fakta. Bukan equality before the law tidak ada, tetapi prinsip primus inter pares yang Anda harus pahami. Bahwa prinsip primus inter pares itu ada yang didahulukan di antara yang sederajat. Itu yang pertama. Tapi kita bukan Rekstad, Prof. Ketika Bukan. kita memberikan yang absolut, Makstat. Tidak ada Negara kekuasaan. itu tidak ada kaitannya dengan urusan makstat. Kalau urusan makstat itu ada ciri-cirinya. Satu, dia bertindak absolut tanpa dibatasi oleh konstitusi. Itu konsep makstat. Kalau Rekstad, dia berkuasa dibatasi oleh konstitusi. Lalu konsep makstat yang kedua, itu dia kepala negara itu adalah berdasarkan keturunan raja-raja yang berkuasa absolut. Kalau kita kan tidak, presiden itu dipilih. Alasan yang berikut, mengapa harus ada pasal tentang penghinaan presiden dan wakil presiden? Itu kita berbicara soal teori pengendalian sosial. Presiden dan wakil presiden menurut Anda punya pendukung atau tidak? Ya, Prof. Sebentar, punya kan? Presiden dan wakil presiden itu punya pendukung. Kalau misalnya sekarang ada orang menghina presiden, tidak ada pasal tentang itu. Lalu kalau pendukungnya dia mengamuk membuat onar, apa yang akan terjadi ketika terjadi huru hara? Tapi kalau ada pasal itu, kita akan mereduksi kemarahan publik menjadi kemarahan personal dari presiden. Ini yang namanya teori pengendalian sosial. Ya, Izin, Prof. jadi Izin, Prof. setiap apa yang kita utarakan itu pasti ada argumentasi teoretik meskipun itu penuh dengan perdebatan. Ini Izin, Prof, menanggapi, Prof. Terkait pidana, Prof, dia ultimum remedium, Prof. Ini adalah solusi terakhir untuk mengontrol sosial di masyarakat. Tapi ketika kita memilih demokrasi menurut Socrates dan salah satu tokoh publik kita juga, kalau saya negara kita ini belum waktunya berdemokrasi. Tapi Prof memasukkan salah satu unsurnya dengan menghidupkan pasal ini dengan kondisi sosiopolitik kita yang terpolarisasi. Ini tidak bisa dijadikan indikator yang kuat, Prof, untuk Prof dan pemerintah menghidupkan pasal ini. Bagaimana di 2024 selanjutnya? ya. Mungkin Prof mengambil latar belakang menghidupkan ini karena polarisasi yang terjadi di masyarakat. Menurut saya tidak seharusnya dimasukkan ke KUHP. Tidak. Karena terkait dengan masyarakat yang mulai aktif mengkritik pemerintah. Sekian, terima Mas, kasih. ketika tim ini dipanggil oleh presiden, apa tanggapan presiden terhadap pasal itu? Pak Markus masih ingat presiden bilang, bapak-bapak, pasal itu dihapus juga tidak apa-apa kok. Saya ini sudah biasa dihina. Ini kita bicara bukan soal Joko Widodo, kita berbicara soal kepala negara, soal harkat dan martabat kepala negara. Itu yang pertama. Yang kedua, ultimum remedium itu ada dalam penegakan hukum, Mas, bukan ada dalam rumusan pasal. Yang kita bicara ini adalah rumusan pasal. Karena itu tadi kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Mahmud bahwa yang harus dijelaskan itu adalah dalam penjelasannya supaya tidak multi tafsir. Baik, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih atas segala atensinya. Ya, kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari apapun itu. Dari perdebatan ini kita mengambil sisi positifnya. Ada baiknya, juga ada buruknya. Semuanya pasti ada di dunia ini ya. Mohon maaf atas segala salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.